kita belajar mengenai fluida dinamis, yaitu materi pertama persamaan kontinuitas. Sebelumnya kita telah belajar juga mengenai fluida, yaitu fluida statis. Jika fluida statis adalah fluida dalam keadaan diam, maka fluida dinamis adalah kebalikan dari fluida statis. Nah, untuk tujuan pembelajaran dari fluida dinamis materi persamaan kontinuitas, yaitu yang pertama, mengidentifikasi 4 sifat fluida dengan benar. Yang kedua, menentukan persamaan kontinuitas dengan benar. Dan yang ketiga adalah menerapkan persamaan kontinuitas pada perhitungan fisika dengan benar. Nah, adapun cakupan materi pada persamaan kontinuitas yang pertama ini adalah sifat-sifat fluida ideal, yang kedua debit, yang ketiga persamaan kontinuitas, dan yang keempat daya oleh debit fluida. Nah, sebelum kita masuk kepada penjelasan mengenai persamaan kontinuitas, kita perhatikan dulu video berikut ini, di mana adanya aliran air yang mengalir pada sebuah selang. Ketika selang air dibuka, maka kecepatan airnya kecil. Sedangkan ketika lubang selang air ditutup, kecepatan airnya besar. Jadi disimpulkan, pada luas penampang yang besar, kecepatan kecil, sedangkan pada luas penampang yang kecil, kecepatan besar. Selanjutnya, kita masuk kepada contoh dari fluida dinamis. Nah, berdasarkan dua gambar berikut ini, menurut Ananda, manakah yang termasuk fluida dinamis? Apakah danau atau sungai? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan masuk kepada pengertian dari fluida dinamis. Sebelum itu, kita lihat dulu video berikut ini, di mana adanya aliran air di sungai atau bendungan yang merupakan contoh dari fluida dinamis. Jadi, fluida dinamis adalah fluida yang bergerak atau fluida yang mengalir. Selanjutnya, kita akan masuk kepada sifat-sifat fluida ideal. Sifat-sifat fluida ideal yang pertama adalah tak termampatkan atau tidak kompresibel. Artinya, fluida ideal tidak akan mengalami perubahan volume atau massa jenis ketika mendapatkan tekanan. Yang kedua, tak kental. Tak kental maksudnya adalah fluida ideal tidak akan mengalami gesekan antara lapisan satu dengan lapisan yang lain, maupun dengan saluran akibat gejala viskositas. Yang ketiga, alirannya laminar, artinya alirannya tidak berputar-putar dan selalu mengikuti lintasan tertentu. Dan yang keempat, alirannya stasioner, artinya kecepatan pada setiap titik dalam fluida adalah konstan. Selanjutnya, kita masuk kepada contoh dari debit atau masuk kepada debit air. Menurut Ananda, dari dua gambar berikut ini, manakah yang termasuk debit? Apakah kartu ini atau air ini? Nah, untuk menjawab mana yang termasuk debit, kita akan lihat dari penjelasan berikut ini. Jadi, yang debit itu adalah yang ini. Jadi, debit adalah debit atau laju volume adalah besaran yang menyatakan volume fluida yang mengalir melalui suatu penampang tertentu dalam satu waktu tertentu. Jadi, debit adalah volume fluida dibagi dengan selang waktu. Volume kita lambangkan dengan P, dan selang waktu kita lambangkan dengan T. Jadi, debit atau I sama dengan V dibagi T. Selanjutnya, kita akan mencari debit fluida yang mengalir pada suatu pipa. Nah,
ini mengalir sejumlah fluida dengan luas penampang pipa adalah seluas A, dan selang waktu untuk menempuh jarak sebesar L ini adalah T. Nah, berdasarkan hal tersebut, kita tahu bahwa V atau volume fluida adalah A atau luas penampang dikali L. L ini adalah jarak. Jadi, kita dapat menentukan rumus debit Q sama dengan V per T, dan V ini adalah fluida yang bisa juga didapat rumusnya, yaitu A dikali L bagi T. Nah, sama dengan L per T ini adalah kecepatan, dimana kecepatan kan kita ingat yaitu S per T, jarak bagi waktu. L di sini juga jarak, jadi dapat diubah menjadi A kali T. Jadi Q atau debit sama juga dengan A dikali V atau luas penampang dikali kecepatan. Selanjutnya kita akan masuk kepada persamaan kontinuitas untuk dua pipa dengan berbeda luas penampangnya. Nah, di sini kita akan mengetahui manakah luas penampang yang kecepatan airnya paling deras. Nah, kita lihat jika pada suatu fluida yang mengalir dengan aliran tunak, maka massa fluida yang masuk ke salah satu pipa haruslah sama dengan massa fluida yang keluar dari ujung pipa yang lain selama selang waktu yang sama. Hal ini berlaku pada aliran tunak. Tidak ada fluida yang meninggalkan pipa melalui dinding-dinding pipa. Nah, kita tinjau adanya aliran air yang masuk pada pipa yang luas penampangnya besar, kemudian diteruskan kepada pipa yang penampangnya kecil. Kita akan menghitung kecepatannya. Nah, ketika pada luas penampang yang besar, kita ketahui jarak atau X itu sama dengan V kali T. Jadi pada luas penampang yang besar, maka X1 sama dengan V1 dikali T. Nah, ketika diteruskan pada luas penampang yang kecil, jarak 2-nya sama dengan V dikali T juga, maka X2 sama dengan V2 dikali T. Nah, kita tahu berdasarkan hukum kekekalan massa suatu fluida yang masuk pada penampang satu atau penampang besar sama dengan massa fluida yang masuk pada penampang 2. Nah, kita akan menjabarkan rumusnya seperti ini, di mana M1 itu sama dengan M2. Kita tahu M itu kan rho dikali V, atau rho sama dengan M per V. Jadi M sama dengan rho kali V. Jadi M1 sama dengan rho 1 dikali V1 sama dengan rho 2 dikali V2. Nah, berarti kita turunkan lagi, V1 sama dengan, tadi kita telah belajar mengenai debit yaitu V. V ini kan volume. Volume itu sama dengan A dikali L, luas penampang dikali jarak. Nah, sekarang kita melambangkan jarak itu dengan X. Jadi bisa kita ganti dengan A1 dikali X1. Jadi sama dengan rho 2 dikali A2 luas penampang 2 dikali X2. Nah, rho 1 sama dengan A1. Kita tahu X1 tadi adalah V1 dikali T, dan X2 V2 dikali T. Jadi kita masukkan rumusnya, rho 1 sama dengan A1 dikali V1 dikali T sama dengan rho 2 dikali A2 dikali V2 dikali T. Tadi katanya sesuai dengan hukum kekekalan massa, di mana suatu fluida yang mengalir, massa fluida yang masuk ke salah satu ujung pipa haruslah sama dengan massa yang keluar dari ujung pipa selama selang waktu yang sama. Jadi waktunya digunakan sama. Nah,
Rho 1 dikali A1 dikali P1 dikali T sama dengan Rho 2 dikali A2 dikali P2 dikali T. Nah, tadi kan air yang masuk kepada satu pipa dan yang mengalir ke pipa lainnya itu kan airnya sama, maka massa jenisnya juga sama, bisa kita coret. Juga tadi diketahui yaitu pada waktu yang sama atau selang waktu yang sama. Jadi selang waktu atau T-nya bisa kita coret. Jadi maka yang tertinggal adalah A1 dikali P1 sama dengan A2 dikali P2. Nah, A1 dikali P1 ini kita tahu itu adalah rumus Q, ya kan? Jadi Q1 itu sama dengan Q2 atau A1 P1 sama dengan A2 P2. Nah, itu artinya A1 dikali P1 sama dengan A2 kali P2 adalah konstan. Jadi dapat disimpulkan pada fluida tak termampatkan hasil kali antara kelajuan fluida dan luas fluida selalu konstan. Selanjutnya kita masuk kepada penjelasan mengenai persamaan kontinuitas. Tadi secara umum kita nyatakan A1 kali P1 sama dengan A2 dikali P2 adalah konstan. Karena Q ini sama dengan A kali P, maka Q1 sama dengan Q2 juga konstan. Jadi juga dapat kita simpulkan bahwa pada fluida tak termampatkan, debit fluida di titik mana saja selalu konstan. Nah, selanjutnya kita akan mencari perbandingan kecepatan fluida dengan luas penampang dan jari-jari penampang. Nah, tadi kan kita mengetahui bahwa A1 dikali P1 ini sama dengan A2 dikali P2. Nah, berarti kan kita bisa mengubah persamaan ini menjadi P1 ini dibagi P2 sama dengan A2 dibagi A1. Jadi diketahui bahwa kesimpulannya kelajuan aliran fluida tak termampatkan itu, kelajuan atau kecepatan itu berbanding terbalik dengan luas penampang yang dilaluinya. Ini berarti semakin besar luas penampangnya, maka semakin kecil kecepatannya. Nah, kita akan mencari perbandingan kecepatan fluida dengan jari-jari. Kita tahu A yang ini sama dengan pi R kuadrat. Jadi kita bisa ganti A sama dengan pi R kuadrat. Kalau A2 berarti kan pi R kuadrat, pi R2 kuadrat dibagi pi R1 kuadrat. Pi sama pi bisa dicoret, jadi tinggal R2 kuadrat dibagi R1 kuadrat. Jadi perbandingan antara kecepatan dengan jari-jari penampang bahwa kelajuan aliran fluida tak termampatkan berbanding terbalik dengan kuadrat jari-jari penampang dari jari penampangnya. Selanjutnya kita akan masuk kepada daya oleh debit fluida. Nah, pada daya dan oleh debit fluida ini kita akan menghitung daya dari suatu tenaga air terjun yang mengalir dari debit Q dari ketinggian K. Nah, sebelumnya kita telah mengetahui gitu kan bahwa sejumlah massa air atau M yang berada pada ketinggian H itu selalu memiliki energi potensial. Oke. Jadi kita tahu rumus dari energi potensial itu kan EP sama dengan M kali G kali H. Nah, berarti daya yang dibangkitkan oleh energi potensialnya itu sama dengan P sama dengan W per T. Kan kita tahu rumus daya itu adalah energi dibagi waktu. Karena dia memiliki energi potensial, maka dayanya P sama dengan EP dibagi T. Nah, EP ini kan M kali G kali H bagi T. Nah, kita akan mengubah M ini, kita tahu bahwa M adalah rho kali V, di mana V di sini adalah volume. Jadi maka persamaannya bisa menjadi M kita ganti dengan rho V. Jadi rho kali V kali G kali H bagi T.
Berarti kita bisa mengubah persamaan dalam bentuk seperti ini. P sama dengan rho V per T dikali G kali H. Nah, karena V per T sama dengan Q, maka P sama dengan rho V per T ini Q kali G kali H. Jadi, daya yang dibangkitkan oleh suatu tenaga air dari ketinggian H dan debit air Q adalah P sama dengan rho Q G H. Nah, bagaimana jika air dimanfaatkan untuk pembangkit listrik dan efisiensi sistem generator dalam eta? Maka persamaannya menjadi P sama dengan eta rho dikali Q dikali G kali H. Nah, untuk contoh soalnya, Ibu akan menjelaskan dalam video yang berbeda. Hanya sekian penjelasan Ibu mengenai persamaan kontinuitas. Jika ada yang bertanya, dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.